Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Assalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fil awwalina wal akhirina wa ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الآية صدق الله العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. Hadapan Guru Agung kita semua Hadratul Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah, dan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'ahad Surjalaya Sundarasa penghulu pesantren ketahanan nasional radhiyallahu anhum wa qaddasa sirrahum وقدس سرنا بسرهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bendahaya Profesor Priyatno dan kita semua yang hadir pada Manaqib Online Internasional subuh ini. Bersyukur sepenuh langit dan bumi kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dibisakan, dimampukan, digerakkan, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meraih berkah karomah Guru Agung kita semua untuk hadir di majelis Manaqiban, majelis kesenangannya guru kita semua, majelis yang sangat dibanggakan, yang sangat dirindukan oleh Guru Agung kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Salawat bersambung salam yang selalu, yang senantiasa Allah berikan, Allah limpahkan kepada panutan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimahullah. Pada pagi yang mulia ini kita akan sedikit menyinggung tentang apa yang dekat dengan kita, keseharian kita, termasuk yang dalam beberapa jam ke depan kita akan bertemu, berkumpul di satu tempat yang sudah ditentukan oleh Guru Agung kita semua, oleh kita semua, untuk melaksanakan manaqib internasional di Istiqlal. Semoga kita berdoa kepada Allah, Allah memudahkan segala urusan kita, Allah memudahkan perjalanan kita yang jauh, yang dekat, darat, udara, laut, transportasi atau moda transportasi yang dipilihnya. Allah memberikan keselamatan, kesehatan untuk kita bersama-sama bertemu di Istiqlal. Saya mengajak kepada semuanya, mari kita tertib sejak kita meninggalkan rumah. Pastikan rumah ditinggalkan dalam keadaan aman. Dari mulai alat memasak di dapur dipastikan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Selama di perjalanan, kemudian tiba di Istiqlal, sebagaimana kita dapatkan broadcast dari para panitia lokal di Jakarta, mari kita sama-sama menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Kita tunjukkan bahwa
kita murid-murid Guru Agung Pengarsa Abaos memiliki perilaku yang terpuji, perilaku yang agung dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, tidak meninggalkan sampah pada tempat yang tidak selayaknya di Istiqlal. Kemudian yang paling akan sangat kelihatan adalah itu tadi sampah. Dan yang kedua adalah pada saat kita melakukan silaturahim, musafahah, ngaras kepada guru agung kita semua. Ini bukan pesanan sponsor, tapi pesanan yang melekat kepada kita semua. Karena kita akan sama-sama hadir dan bertemu terkonsentrasi dalam jumlah masa yang tentu akan sangat banyak dan besar. Mari kita siapkan sejak awal. Kalau di pengumuman para panitia, pastikan bahwa kita membawa alat untuk mengamankan benda masing-masing, sendal kita, alas kaki kita, kemudian untuk menyimpan sampah, dengan nunggu-nunggu difasilitasi orang lain tapi bawa dari rumah. Disakuin ke kaki baju kita, celana kita yang memungkinkan. Tidak membuat banyak sampah di tempat kita melaksanakan aktivitas. Hadirin ikhwan para kecinta-kecinta rahimakumullah. Jadi tradisi yang biasa kita lakukan ini tradisi kebaikan. Apa yang tadi saya katakan tentang ngaras gitu. Ini rasanya pernah disinggung oleh Yang Mulia Dr. Kiai Subhan As-Sirboni berkaitan dengan ngaras ini. Jadi bahasa ngaras itu ini lekat dengan bahasa Sunda sebenarnya. Jadi kalau di bahasa Sunda ngaras itu ya ngantri lah ya. Ngantri untuk salaman, untuk musafahah. Itu disebut ngaras. Dulu sejak kecil sudah mendengar kata ngaras itu. Ya ngaras ngaras ah. Kalau ke guru, kalau ke orang tua, kalau lebaran, ayo ngaras begitu. Belakangan kesini ya, setelah saya agak dewasa, agak mulai mengerti tentang beberapa istilah, ternyata ngaras ini bukan hanya sekedar dari pemaknaannya ya, bukan hanya sekedar kita musafaha, bukannya sekedar kita salam-salaman, akan tetapi makna di balik istilah itu sangat mendalam sekali. Sangat mendalam, sangat luas ya. Kalau bahasa Profesor Sukriya di Sambas itu ya menyumur, menyegara, melangit gitu ya. Menyumur artinya dalam, menyegara artinya luas, dan melangit artinya sangat tinggi sekali. Aras itu sendiri kan bagian eh, makhluk ciptaan Allah yang memiliki posisi yang sangat tinggi. Posisi artinya letak, lokasi. Kenapa? Karena kalau kita menyebut aras itu pasti menunjuk ke atas sesuatu yang kita tidak tahu di mana tempatnya, tempat hakikinya ya, tetapi sangat jauh tentunya. Ini biasanya kita sering mendengar istilah ini kalau kita menceritakan atau bercerita, mendengar cerita tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dalam ayat Al-Quran juga ada satu kata yang menyebutkan tentang kata aras, innallaha alal arsyistawa. Sesungguhnya Allah bertahta di atas aras, bertahta di aras. Kemudian menimbulkan banyak pemahaman dalam tafsir berkaitan dengan keyakinan. Sebagian yang mengatakan, mengartikan secara lafallah, secara mantuk, secara lafdiyah, Allah bersemayam di aras, tapi sebagian yang lain mengatakan ditakwil Allah berkuasa atau Allah meliputi aras. Itu bagian cerita yang lain. Nah, kata ngaras ini adalah sebuah istilah yang dilekatkan pada aktivitas kita semua yang secara fisik, secara zahir itu bersalaman dengan guru agung kita semua, Hadratus Syekh Pengarsa Abaos Qaddasallahu sirrah. Tapi makna besar, makna luas, makna dalam, makna yang sangat tinggi di balik kata ngaras itu adalah bagaimana kita menyambungkan diri kita secara zahir dan batin dengan sosok yang sangat luas pribadinya, sangat mendalam pribadinya, dan sangat tinggi kedudukannya. Siapa? Pengarsa. Jadi ketika musafahah itu bukannya sekedar
rutinitas fisik kita menempelkan tangan kita, mencium tangan mulia Guru Agung kita semua. Tapi di balik itu, kita ingin menyambungkan diri kita zahiran wa batinan dengan Guru Agung kita semua. Jadi posisi aras yang sangat tinggi, yang sangat luas, yang sangat mendalam, yang melekat kepada Guru Agung kita yang kita bersalaman musafa itu, hakikatnya atau di balik itu semua kita ingin menyambungkan diri, selalu tersambung diri kita kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, dengan siapa? Dengan Guru Agung kita semua. Dan ini kalau kita lihat di dalam literatur tasawuf, misalkan Syekh Amin Al-Qurdi di dalam kitab Tanwirul Qulub, itu memosisikan kondisi ini, kondisi bagaimana kita mengupayakan diri kita tersambung kepada Syekh Mursyid itu, menjadi adab yang paling pertama di dalam bertasawuf, bertarikoh, yaitu Robito. Beliau menempatkan di posisi yang pertama, ya, sebelum yang lain-lainnya. Jadi Robitoh itu, ya, Robitoh, kalau irtibat atau menyambungkan diri dengan Syekh Mursyid itu, ya, menjadi posisi yang sangat penting, yang sangat utama, yang sangat pertama di dalam adab kita bertarikoh. Begitu. Nah, baru setelah itu ada zikir dan lain sebagainya. Ini tentunya bukan berarti urutan ini bukan berarti urutan level, bukan, tetapi urutan urgensi yang harus saling mengisi setiap saat dan itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya. Artinya ketika kita sholat, ketika berzikir, ketika melakukan aktivitas sehari-hari, maka robitoh itu harus menjadi sesuatu yang harus hadir pada setiap gerak-gerik desahan nafas kita semua. Gitu. Ya. Robitoh dalam makna yang sangat sederhana itu bagaimana kita melakukan, membayangkan, menghubungkan diri kita dengan semesta. Mengingat di dalam kalbu kita semesta. Sambung rasa dengan semesta. Tapi robitoh yang substansial adalah bagaimana kita melakukan segala hal sesuai dengan irsyadat petunjuk Tuhan. Jadi sebentar lagi kita mau sholat khusus nih, isyraq ya. Ketika kita melakukan rangkaian isyraq, isti'adah dan seterusnya, istighfar dan sebagainya, sampai kita sholat kifartul baul di pagi hari ini, dan kita lakukan itu, ya, sesuai dengan arahan, petunjuk yang diajarkan, yang disampaikan, yang diarahkan, yang dicontohkan oleh guru agama kita semua, maka di saat yang sama kita sedang robitoh dengan guru agama kita semua. Ini level yang paling keren kalau begitu ya. Jadi semua kegiatan amaliyah itu dilakukan sesuai dengan petunjuk guru kita semua. Tak dilebihkan, tak dikurangkan bacaannya, gerakannya, dan lain sebagainya. Nah itu robitoh. Tapi di level yang sangat minimalis ya. Had akol di pada batas yang sangat minimalis, kita melaksanakan. Pagi ini kita melaksanakan isis, duha, dan kifartul baul dilaksanakan. Tapi ada beberapa yang kita lompati, misalkan ya, bacaannya tidak bisa kita baca seluruhnya. Kenapa? Karena mengejar waktu untuk berangkat ke kantor, misalkan ini, misalkan, mohon maaf ya. Kemudian ada juga yang apa namanya, doanya doa iseng-iseng gitu. Apa doa iseng-iseng itu? Saya pernah mendapatkan laporan dari Ikhwan untuk membacakan doa yang waridat, yang ma'thurat, kemudian yang dicontohkan oleh guru itu kan agak panjang misalnya. Kalau dia berdoa begini, mohon maaf ya, mohon maaf. Ini bukan untuk diamalkan, tapi kini kan cerita tentang perjalanan riyadhah para ikhwan. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan doa yang dipanjatkan oleh guru agung saya, oleh guru agungku, Pangarsa Abaos, setelah melaksanakan rangkaian sholat isis. Amin, Al-Fatihah. Ada juga yang begitu. Ya ini kan katanya doa iseng. Doa iseng itu artinya redaksinya, ya, karena dia nggak mau, karena yang bersangkutan nggak mau baca, mungkin juga belum hafal, tapi dia sangat iseng. Iseng artinya cerdas sekali.
Dia memohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan permohonan yang biasa dimohonkan oleh guru agungku pada waktu ini, begitu. Ya benar secara substansi memang begitu. Tapi kan itu iseng kalau saya begitu. Nah, ini kan ini yang disebut dengan standar minimalis atau had akal di dalam melaksanakan amalia. Nah, kalau sudah totalitas kayak dari mulai bagaimana gerakannya, bacaannya, dan sebagainya, tidak ada yang terlihat, tidak ada yang terlewat sama sekali, itulah yang had akmal, standar yang paripurna. Nah, ketika kita melakukan seluruh rangkaian kegiatan kita di pagi hari, siang, sore, petang, malam hari, dini hari, dan sebagainya, sesuai dengan guru agung kita semua, yang dicontohkan yang itulah yang disebut dengan robiotah. Begitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan arahan, petunjuk guru agung kita semua, itulah yang disebut dengan substansi dari robiotah itu sendiri. Begitu. Jadi kalau kalau di bahasa kasarnya begini, ketika kita pagi ini sholat di waktu yang tepat sesuai dengan arahan petunjuk guru agung kita, dengan bacaan yang sama yang diajarkan oleh guru kita semua, itulah yang disebut dengan kita bersama-sama dengan guru agung kita semua. Kalau kita bersama-sama dengan sang guru itu sama artinya kita membersamakan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Guru agung kita semua tidak pernah lepas dari bagaimana keterhubungan pribadi beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Ini tentu pemanaan yang bersifat bersifat global dalam konteks yang sangat lekat dengan kita bahwa kebersamaan kita dalam amalia-amalia yang dicontohkan, pelaksanaan amalia yang dicontohkan di bimbingan leluhur kita semua, dan itulah yang disebut dengan suhbah. Jadi ada banyak benang merah yang bisa menghubungkan kita dalam istilah-istilah yang kita temukan dalam perjalanan kita bertoriko, bertasawuf ini, yang sebenarnya secara substansial adalah itu juga. Tadi robitoh, kemudian sohbah dan sebagainya. Robitoh yang secara substansial kan kita menghubungkan diri dalam konteks seluruh kehidupan kita semua dengan guru agung kita semua. Bukan hanya sekedar konteks ingatan kita kepada guru kita, tetapi konteks melaksanakan seluruh kegiatan kita sesuai dengan prosedur yang dicontohkan oleh guru agung kita semua. Dan itu juga sohbah kan, sohbah subro, sohbah kubro, istilah yang kita dengar belakangan ini, atau tidak terlalu tidak terlalu populer sebelum-sebelumnya, terutama di masa Muhammad SAW. Sohbah subro itu pertemuan secara dohir dengan guru agung kita semua. Sementara sohbah kubro itu adalah konsistensi kita, keistiqomahan kita menjalankan, mengamankan dan melestarikan seluruh sistem amalia yang dilaksanakan dan dicontohkan oleh guru kita dan ahli silsilah sebelumnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, inilah yang sebenarnya ingin saya sampaikan ya, karena berhubungan dengan kegiatan besok yang akan kita laksanakan di Istiqlal, tentang ngaras itu. Yuk, besok kita menata diri, mengatur diri, merapihkan diri, jangan merasa kita lebih spesial dibandingkan yang lain, jangan kita merasa lebih senior daripada yang lain. Mari masuk antrian dengan tertib, dengan baik, ikuti arahan panitia untuk ngaras supaya substansi nilai terdalam, terluas, tertinggi dari ngaras itu menghubungkan diri dengan posisi seseorang yang sangat dalam, yang sangat luas dan sangat tinggi di hadapan Allah, guru agung kita semua, bisa kita dapatkan. Salaman. Insya Allah Guru Agung Bangsa Abah akan menyediakan ruang bagi kita semua. Insya Allah kebagian semuanya asal tertib. Makin tertib tentu makin mempercepat proses ngaras itu sendiri. Jadi mari ingatkan diri kita, ingatkan orang yang di samping kita ketika duduk pada saat manatiban. Ingatkan jamaah kita, ya Pak De Harun dan sebagainya yang biasa membimbing, membersamai jemaah supaya pas tertib dan kelihatan siarnya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ala tawakkalna wa ilaihi nasir. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله
وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بآل